Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar prakarya ya, yakni tentang kerajinan bahan tekstil. Bersama saya, Yudi Triutami. Siapkan alat tulismu ya. Kompetensi dasar: memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan tekstil yang kreatif dan inovatif. Materi pokok yang akan dibahas: yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang ketiga, proses dan produksi kerajinan tekstil. Mari kita bahas. Yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Berikut ini berbagai tujuan dari kerajinan tekstil. Yang pertama adalah sebagai fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, kain tenun tersebut yang digunakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Dan perlu dipahami ya, selain itu kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikut adalah sapu tangan yang polos, dominan fungsi pakai. Nah, kalau seperti ini, sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Jika gambar yang ketiga adalah sapu tangan yang serat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan, kecuali hanya sebagai hiasan. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai, yakni yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari manapun. Bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, bahan limbah anorganik, yang nantinya ditambah sentuhan kreativitas pengrajin dan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. 2. Keterampilan tangan. 3. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. 4. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Topik yang kedua yakni jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Selain itu, suatu produk kerajinan tekstil yang baik memerlukan sebuah perencanaan, yaitu perpaduan yang sesuai antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat, kerumitannya. Memiliki perpaduan yang seimbang, berlawanan,
atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik, yang kedua, dekoratif teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Seperti gambar berikut ini. Dekoratif teknik adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberikan hiasan dengan sulam pita, seperti ini. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Secara garis besarnya bisa dikatakan struktural teknik karakteristiknya memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Artinya, dekoratif teknik memiliki unsur untuk memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan kerajinan tekstil hasil pengembangan. 3. Proses produksi kerajinan tekstil. Tapestry. Tapestry ini merupakan teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestry sebagai berikut. Benang tipis untuk fungsi, benang tebal untuk pakan. Alat pembuat hiasan tapestry. Yang pertama adalah kayu spanram yang diberi paku untuk benang ngisi. Batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Proses pembuatan tapestry. Pembuatan lungsi pada pemindangan tenun. Memasukkan benda pakan pada lungsi, mengganti warna pakan sesuai motif. Batik. Batik Indonesia memiliki ragam hias yang beraneka ragam yang merupakan perwujudan dan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Batik bisa dibagi menjadi dua, yakni batik pedalaman, kedua batik pesisir. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas seperti hitam, biru tua, dan soga atau coklat. Ragam hias ini memiliki makna simbolik yang beragam. Berikut contoh batik pedalaman yang berasal dari Jawa Tengah. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton dan pengaruh budaya asing lainnya. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang oranye, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Berikut adalah contoh dari batik pesisir. Berasal dari Pekalongan. Bahan produksi batik. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain putih. Kain putih yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan katun dobi. Berikut adalah gambar dari katun primissima dan katun sutra. Yang kedua, malam atau lilin. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu. Berikut adalah contoh dari malam. Yang ketiga, zat pewarna. Zat pewarna di sini ada dua, yakni pewarna sintetis dan pewarna alami. Berikut contoh dari pewarna sintetis reaktif dan pewarna alami. Alat produksi batik. Peralatan batik terdiri dari berbagai macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran, yakni cap dan tulis. Berikut contoh dari batik cap dan batik tulis. Sulam. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini adalah sulaman kepala peniti, sulam bayang, sulam rendang bangku, sulam pita. Berikut adalah contoh-contoh dari sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam rendang bangku, dan sulam pita.
Yang keempat, jahit aplikasi. Merupakan bagian dari teknik menjahit, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias weston. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari A. Jahit aplikasi standar atau online, jahit aplikasi pada potong fisik atau inlay, jahit aplikasi pada potong motif, kemudian jahit aplikasi pada lipat potong, dan yang terakhir jahit aplikasi pengisian. Nah, sekarang waktunya rangkuman. Tujuan dari kerajinan tekstil adalah sebagai fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Yang kedua, prinsip-prinsip kerajinan tekstil, yakni yang pertama fungsi hias, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan ornamen. Ketiga, teknik pembuatan kerajinan tekstil ada dua, yaitu struktural teknik dan dekoratif teknik. Yang terakhir, proses produksi kerajinan menyesuaikan dengan bahan dan teknik yang akan digunakan. Misalnya, tapestri dan batik memiliki proses produksi yang jelas berbeda. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.